Kota ini bukan kota besar, tapi juga bukan kota kecil. Di antara gedung-gedung perkantoran dan ganggang sempitnya, ada seorang polisi yang dipuja masyarakat, Kapten Rico. Berwibawa, murah senyum, selalu tampil rapi dengan seragamnya yang bersih. Di mata warga, dia pahlawan. Di kalangan bawahannya, dia legenda. Namun Andy, seorang wartawan investigasi, tak sepenuhnya percaya pada citra sempurna itu. Baginya, tak ada yang benar-benar bersih dalam sistem ini. Ia sudah lama mencium bau busuk, hanya saja belum ada bukti. Di sisi lain, Donnie, seorang polisi muda yang baru beberapa bulan bertugas, mengagumi Kapten Rico. Orang ini beda, pikirnya. Benar-benar sosok yang patut dicontoh. Tapi ada sesuatu yang mulai mengganggu pikirannya. Beberapa kali ia melihat Rico bertemu orang-orang mencurigakan, dan ada laporan kasus yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Hingga suatu malam, semuanya berubah. Sebuah rekaman dikirim ke email Andy dari pengirim anonim. Rekaman CCTV yang memperlihatkan Kapten Rico menerima sebuah koper dari seseorang di tempat parkir sepi. Andy membesarkan layar, memeriksa dengan teliti. Bukan hanya Rico yang ada di situ. Ada juga seorang pria berkemeja hitam dengan logo kecil di dadanya. Logo itu milik hitam, kelompok kriminal yang terkenal mengendalikan peredaran narkoba di kota ini. Andy tersenyum miring. Akhirnya, serigala berbulu domba ini menunjukkan taringnya. Donnie sedang duduk di ruang istirahat kantor polisi ketika sebuah obrolan mencurigakan terdengar dari ruangan Kapten Rico. Ia tidak bermaksud menguping, tapi suara tegas Rico terdengar jelas. "Tenang, semuanya aman. Kalau bocor, saya yang bereskan." Donnie mengernyit. Apa maksudnya? Rasa penasaran membawanya mendekat ke celah pintu. Ia mengintip. Di dalam, Rico sedang berbicara dengan pria berbadan besar. Pria yang sama dalam rekaman yang kini dimiliki Andy. "Bos nggak mau ada kejutan. Semua polisi di bawah kendalimu, kan?" "Tentu. Kalau ada yang coba sok pahlawan, kita buat dia menyesal." Donnie tercekat. Ini bukan obrolan biasa. Tangannya gemetar. Dia baru saja menyaksikan kaptennya sendiri berbicara dengan maaf. Namun Donnie masih ragu. Jika ia buka suara, nyawanya bisa melayang. Jika diam, ia hanya akan menjadi bagian dari sistem yang busuk. Tapi ketakutannya berubah menjadi kepastian saat suatu malam, mobilnya hampir ditabrak sebuah truk besar yang melaju tanpa lampu. Nyaris saja nyawanya melayang. Ini bukan kecelakaan biasa. Andy tahu rekaman saja tidak cukup. Ia butuh bukti lain. Dengan kamera tersembunyi, ia menyamar sebagai kurir paket dan mendatangi sebuah restoran yang diduga jadi markas pencucian uang Rico. Di sana, ia melihat beberapa amplop tebal berpindah tangan antara seorang lelaki berkacamata dan anak buah Rico. Saat ia mulai merekam dari kejauhan, seseorang menepuk bahunya. "Bisa gue bantu, Bang?" Andy berusaha tetap tenang. Ia berbalik dan melihat seorang pria bertato menatapnya dengan tatapan tajam. Ia tersenyum kecil. "Cuman lagi nunggu pesanan, Bang." Tatapan pria itu tetap tajam. "Gue belum pernah lihat lu di sini." Andy tertawa pelan, lalu perlahan mengambil langkah mundur. Ia tahu. Dia dalam bahaya. Dan benar saja, saat ia berbalik menuju pintu keluar, seseorang mencoba menjegalnya. Dengan refleks cepat, Andy menyikut orang itu dan berlari sekencang mungkin keluar dari restoran. Peluh dingin membasahi tubuhnya. Donnie mulai gelisah. Ia ingin bicara, tapi siapa yang bisa dipercaya? Hampir semua polisi di sini tunduk pada Rico. Jika ia bicara, ia bisa jadi target berikutnya. Sementara itu, Andy berhasil melarikan diri dari restoran. Ia segera menghubungi kontaknya di kepolisian, tapi tak ada satu pun yang berani membantu. Semua takut. Tapi tak disangka, ada satu panggilan masuk. "Ini Donnie, aku tahu sesuatu tentang Rico. Kita harus bicara." Andy menyipitkan mata. Polisi yang berani buka mulut? Menarik. Sejak pertemuan dengan Andy, hidup Donnie tak lagi sama. Ia mulai menerima pesan ancaman. Bahkan suatu malam ia menemukan kaca mobilnya pecah dengan coretan merah, "Jangan sok jagoan." Sementara itu, Andy menerima amplop misterius di depan pintunya.
Isinya adalah foto keluarganya. Di belakangnya tertulis, "Berhenti sekarang," atau "Mereka yang kena." Donnie dan Andy sadar, mereka bukan hanya melawan satu orang. Mereka melawan sistem yang sudah busuk sampai ke akar. Donnie tidak bisa diam lagi. Dengan rekaman suara, ia mulai mengumpulkan bukti dari dalam kepolisian. Ia berbicara dengan beberapa polisi jujur yang masih ada, mencari siapa saja yang muak dengan sistem ini. Andy di sisi lain, bekerja keras menyiapkan laporan untuk ditayangkan ke publik. Tapi masalahnya, mereka butuh momen yang tepat untuk menjatuhkan Rico. Dan kesempatan itu datang lebih cepat dari yang mereka kira. Sebuah informasi bocor. Rico akan bertemu dengan bos mafia di pelabuhan tengah malam. Jika mereka bisa mendapatkan bukti langsung, semuanya bisa berakhir di situ. Atau, mereka yang akan berakhir lebih dulu. Di bawah cahaya rembulan, Donnie dan Andy bersembunyi di balik kontainer, kamera siap merekam. Di depan mereka, Rico turun dari mobil bertemu dengan bos mafia. Obrolan mereka terdengar jelas, tentang pengiriman uang, tentang pengkhianatan. Tiba-tiba ada suara klik dari belakang. Donnie dan Andy terkejut. Mereka sudah ketahuan. Keluar kalau nggak mau. Donnie menoleh ke Andy. Kita ketahuan. Andy menggenggam kamera erat. Kalau ini hari terakhir kita, pastikan dunia tahu siapa yang menghancurkan kota ini. Tembakan meletus. Donnie dan Andy berlari, sementara suara siren mulai terdengar dari kejauhan. Ternyata Donnie punya rencana cadangan. Ia telah mengirim lokasi ke polisi yang masih bersih. Dan ketika Rico sadar, ia sudah dikepung. Namun serigala tidak menyerah begitu saja. Rico mengeluarkan melawan. Tapi akhirnya ia tumbang di depan anak buahnya sendiri. Rekaman itu viral. Publik marah. Namun di kejauhan, seseorang menonton berita itu dengan senyum dingin. Satu serigala tumbang, tapi yang lain masih menunggu. Donnie dan Andy tahu, ini belum berakhir. Karena dalam sistem yang busuk, selalu ada serigala lain yang siap menerkam. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita fiksi ini. Sepintar-pintarnya menyembunyikan keburukan, cepat atau lambat pasti akan terbongkar. Jadi, berbuat baiklah. Subscribe.